Halo Sobat Handal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya Alvin dari KPPN Toli-Toli. Peran pemuda sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat legenda yang sempat dipikirkan oleh Bapak Bangsa Bung Karno, yang pada saat itu pemuda, yang kalimatnya kini menjadi kenyataan. Bagaimana tidak, peran pemuda di dalam setiap sejarah perjalanan bangsa Indonesia sangatlah dominan. Hal tersebut tergambar dalam sejumlah peristiwa diantaranya. Tahun 1908, gerakan Budi Utomo diinisiasi oleh pemuda. Semangat dan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia untuk menggerakkan insan pemuda. Tahun 1928 dipelopori seluruh pemuda Indonesia yang sebagai bukti semangat yang nyata untuk terus mendorong kemajuan bangsa dalam Sumpah Pemuda. Tahun 1945 era kemerdekaan dipelopori pemuda untuk mengusir para penjajah dan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1998, kepedulian mahasiswa untuk membuat perubahan pada negerinya di kala krisis yang melanda. Di era tahun 2000-an, banyak sekali prestasi yang diraih oleh anak bangsa di kancah dunia. Salah satunya adalah Gracia Apriani yang mendapat medali emas dalam Olimpiade Tokyo. Sebagai peringkat keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, menjadikan jumlah pemuda di Indonesia tidaklah sedikit. Tercatat, kelompok pemuda berusia 15 sampai 39 tahun sangatlah besar. Hampir 40% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Hal tersebut juga terlihat dari komposisi pegawai di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana lebih dari 60% jumlah usia muda mendominasi di unit ini. Pemuda, pembangunan, dan masa depan adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara mengenai pemuda, terdapat 3 karakter antara lain. Yang pertama adalah pemuda pembangkit. Adalah mereka yang mempunyai semangat, kesadaran utuh sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah pemuda acuh. Adalah mereka yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengisi pembangunan sehingga bersikap acuh dan bodo amat. Dan yang ketiga adalah pemuda radikal. Mereka yang mempunyai semangat perubahan namun terlalu visioner dan melakukan perubahan dengan cara yang salah dan tidak benar. Agar mereka punya satu kesatuan dan pikiran yang sama, yang harus dia lakukan adalah mengambil peran sebagai seorang agen. Yang pertama adalah peran pemuda sebagai agent of change. Hal ini dapat diwujudkan dengan peran pemuda yang turut ikut serta melakukan perubahan minimal di lingkup kantornya untuk menuju ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Kemajuan suatu bangsa dilihat dari keberhasilan generasi mudanya untuk melakukan perubahan positif yang dapat dilakukan dan menaklukkan segala tantangan yang dihadapi. Yang kedua adalah agent of development, yaitu pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang. Baik itu pembangunan secara nasional maupun pembangunan di daerah, yang bukan hanya sebatas pembangunan secara fisik dan non-fisik, tetapi juga kemampuan dalam pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktivitas yang ada di dalam para generasi muda ini perlu untuk dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah agent of renewal. Artinya pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dan menganalisis perubahan atau dinamika zaman sehingga mereka dapat memilih mana yang seharusnya perlu untuk dirubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan. Mari satukan tekad, satukan semangat untuk Indonesia yang gemilang. DJBB Handal, pemuda Indonesia bisa recover together, recover stronger.